Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari kelas PJKRD. NIM 19310411167. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi tabel spesifikasi. 1. Fungsi tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi dapat disebut juga sebagai grid atau kisi-kisi atau blueprint. Wujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Tiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal. Sebuah tabel spesifikasi harus memuat materi dan aspek yang diungkap atau tingkah laku. Setiap kotak dalam tabel spesifikasi diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal. 3 aspek yang bisa digunakan dalam tabel spesifikasi adalah ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Arikunto 2013. 2. Langkah-langkah pembuatan. Menyusun tabel spesifikasi ditemukan oleh bidang studi dan homogenitas materi yang akan ditegaskan satu hal yang sama, yaitu langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Langkah kedua, pokok-pokok materi dapat dipindahkan ke dalam tabel, kemudian mengubah indeks menjadi persentase. Langkah ketiga adalah merinci banyaknya butir soal untuk setiap pokok materi dan angka yang dituliskan pada kolom paling kanan. Berikut cara menyusun tabel spesifikasi dengan berbagai materi yang berbeda-beda. Untuk materi yang seragam, yang dimaksud dengan seragam di sini adalah bahwa antara pokok materi yang satu dengan yang pokok materi yang lain mempunyai kesamaan dan dalam imbangan aspek tingkah laku, misalnya 50% untuk ingatan, 30% untuk pemahaman, dan 20% untuk aplikasi. Untuk materi yang tidak seragam, untuk materi membuat tabel spesifikasi pokok materi yang tidak seragam tidak perlu mencantumkan angka, persentase, imbangan, tingkah laku kepada kolom pemberian. Imbangan dilakukan tiap pokok materi didasarkan atas banyaknya soal untuk pokok materi itu dan imbangan yang dikehendaki oleh penilai menurut sifat pokok materi yang bersangkutan. 3. Tidak lanjut sesudah penyusunan tabel spesifikasi. 2 langkah lagi sebagai tidak lalu lanjut sesudah menyusun tabel spesifikasi untuk memperoleh seperangkat soal teks. 2 langkah tersebut adalah menentukan bentuk soal dan menuliskan soal tes. Menentukan bentuk soal. Dalam pengalaman yang diperoleh sehari-hari dapat diketahui adanya bermacam-macam bentuk soal tes dengan kebaikan dan keburukan masing-masing, dengan keterangan tentang bagaimana cara mengatasi keburukan atau kekurangan tiap bentuk, maka kita dapat mengambil berbagai bentuk. Untuk menentukan bentuk soal ditinjau dari segi aspek berpikir adalah sebagai berikut. 1. Mendaftar fakta-fakta.
istilah definisi yang terdapat dalam seluruh materi yang diajarkan. Kita ketahui bahwa fakta dan sebagainya ini berhubungan dengan aspek ingatan. 2. Mendaftar setiap konsep pengertian yang tercakup dalam seluruh materi. Konsep ini diukur penguasaannya berdasarkan aspek pemahaman siswa. Mencari hubungan antara dua atau beberapa konsep yang ada. Hubungan konsep ini berhubungan dengan aspek pemahaman tetapi dapat diaplikasikan. 3. Mencari hubungan antara dua atau beberapa konsep yang ada. Hubungan konsep ini berhubungan dengan aspek pemahaman tetapi dapat juga diaplikasikan. 4. Mempertentangkan konsep-konsep, menggeneralisasikan dan menghubungkan konsep dengan masalah kehidupan sehari-hari. Hal ini berhubungan dengan aspek aplikasi. 5. Memilih hubungan antara beberapa konsep dalam penerapan ke dalam permasalahan yang lebih luas. Kasus permasalahan yang luas dapat diangkat sebagai pokok untuk menyusun soal bentuk analisis, sintesis, atau evaluasi. Untuk menentukan bentuk soal ditinjau dari segi konstruksi soal, yaitu bentuk objektif dan uraian, maka dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Memilih fakta tunggal seperti nama atau istilah. Hal-hal seperti ini merupakan bagian yang paling tepat untuk menjadikan butir soal bentuk benar salah ataupun isian singkat. 2. Hubungan konsep-konsep yang berupa klasifikasi dan diferensiasi. Tentukan untuk membuat soal bentuk soal pilihan ganda, multiply choice. 3. Memilih konsep-konsep yang agak kompleks sifatnya untuk dijadikan soal bentuk ujian uraian. B. Menuliskan soal tes. Langkah terakhir dari penyusunan tes adalah menuliskan soal tes atau item writing. Walaupun tampak tinggal satu langkah, akan tetapi langkah ini merupakan langkah penting karena kegagalan dalam hal ini dapat berakibatkan fatal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan tes soal. 1. Bahasanya harus sederhana dan mudah dipahami. Perlu diingat sekali lagi bahwa kesalahan dalam memilih kalimat dapat berakibat tidak validnya sebuah tes. Untuk mengukur pencapaian atau presentasi belajar, faktor bahasa tidak boleh menjadikan hambatan penyelesaian soal. 2. Suatu soal tidak boleh mengandung penafsiran ganda atau macam bingungkan. 3. Cara memenggal kalimat atau menata kata-kata perlu diperhatikan agar tidak ditafsirkan salah. Dalam matematika misalnya, penulisan perangkat maupun indeks harus diusahakan pada tempat yang semestinya. 4. Petunjuk mengerjakan. Walaupun kadang-kadang siswa sudah bisa melihat bentuk-bentuk soal yang dijumpai, namun petunjuk mengerjakan tiap kelompok soal merupakan hal yang penting dan tidak boleh diabaikan. Itulah yang sempat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.